البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan. Kitabul Fitan dari kitab Sahih Bukhari yang diberi catatan kaki oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih pada pembahasan bab Zuhuril Fitan, bab banyaknya muncul fitnah-fitnah. Kapan itu? Di akhir zaman. Di akhir zaman sekarang kita masih berada pada posisi masuk dalam akhir-akhir zaman ini. Cuman enggak tahu kapan sampai kapan. Apa di antaranya barakallahu fik? Tanda-tanda akhir zaman kemarin kita lewati. Diangkatnya ilmu, kemudian banyaknya kebodohan dan banyaknya apa? Pembunuhan. Paham ya? Barakallahu fi. Sekarang kita lihat hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari siapa namanya, Mas? Antum? Al-Imam al-Bukhari siapa namanya? Satu paket, Bukhari Muslim. Imam Bukhari siapa namanya? Andak? La bas, khair insyaallah. Imam Bukhari, antum? Ayo na'am. Al-Imam al-Bukhari ma'ruf. Imamun ma'rufun masyhur. Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu La Ayakumullah. Ahlan wa sahlan. Antum? Ayo na'am, andak ya akhi. Andak ya akhi. Hafiz Abu Abdullah. Namanya siapa tadi? Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Bukhari. Antum kalau sudah dikasih tahu satu paket, itu dihafalkan. Bukhari Muslim, itu sering muncul. Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. Sudah selesai, itu aja. Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. Naam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad bin Bashar. Sudah kita lewati berkali-kali. Muhammad bin Bashar gelarnya apa? Apa? Bundar. Bundar. Apa artinya bundar? Wasil ilm. Ahsan. Gelarnya bundar. Digelari apa? Luqiba bi bundar. Tulis gitu. Itu faedah itu. Gelarnya bundar. Bundar itu artinya wasil ilm, luas ilmunya. Paham ya? Muhammad bin Bashar. Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar. Paham ya? Abu Bakar Muhammad bin Bashar Bundar. Kalau kita lihat sejarahnya, ini sering ana ulang-ulang ya sebagai motivasi ya. Beliau duduk bermulazamah dengan gurunya berapa tahun? 20 tahun. Bukan setahun 2 tahun. 20 tahun duduk bermulazamah dengan guru beliau. Siapa guru beliau yang ma'ruf, masyhur? Barakallahu fik antum. Naam, ahsan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Duduk bermulazamah dengan beliau 20 tahun. Akhirnya Masya Allah, beliau dikaruniai ilmu yang sangat luar biasa sampai mendapat gelar bundar, wasil ilm, luas ilmunya. Nama beliau harum. Sering dinukilkan dalam kitab-kitab hadis. Haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar. Masya Allah, na'am. Abu Bakar. Kemudian barakallahu fiik, suatu ketika kisahnya, beliau pernah ingin mencari ilmu, rihlah, tapi dilarang oleh siapa? Ibunya.
Dilarang ibunya karena rehlah jauh meninggalkan ibunya. Ibunya mungkin memerlukan beliau. Akhirnya muncullah kalam yang disebut para ulama. Muhammad bin Bashar mengatakan, aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Sering muncul itu ya. Aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Aku pengen rehlah, pergi jauh mencari ilmu, tapi ibuku melarangku. Akhirnya aku mentaati ibuku dan aku pun diberkahi ilmunya. Masya Allah. Lihat itu. Muhammad bin Bashar Gundar wasil ilmu. Qala haddatsana Gundar. Beda lagi nih. Pertama Bundar, kedua Gundar. Nah, masmu. Na'am. Ahsan ya akhi Abu Salman. Hayakallah. Na'am. Gundar. Nah, barakallahu fiik Muhammad bin Ja'far. Kunyahnya na'am. La bas. Kunyahnya Abu Muhammad. Naam ya. Nah, barakallahu fiik. Afan. Nah, kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far Al-Hudali. Abu Abdullah ya, berbalik. Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far Al-Hudali. Beliau thiqah. Nah, sering muncul juga ya, namanya harum juga. Jadi seringnya itu pasangannya qala haddatsana Muhammad Bashar, qala haddatsana Gundar. Gundar itu Muhammad bin Ja'far, bedakan. Kalau Bundar Muhammad bin Bashar. Kalau Gundar Muhammad bin Ja'far. Caranya itu tinggal dijadikan satu, Bundar sama dengan Gundar sama dengan. Itu untuk mencatat faedah seperti itu. Biar nanti Anda bisa bedakan. Muhammad bin Bashar, Gundar. Kalau Gundar itu Muhammad bin Ja'far. Wallahu alam dinukilkan dalam sejarahnya, Gundar itu orang yang suka bikin gaduh. Kami yang bikin ribut. Tapi muhaddits. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu menggelarnya. Jadi gelar itu kadang-kala barakallahu fiik tidak mengharuskan sesuai dengan apa? Keadaan orangnya yang misalkan dia orang alim, kemudian digelari dengan barakallahu fiik alim tersebut, kadang-kala lain gelarnya. Seperti Al-Amash itu kan orang yang bermasalah pada matanya kan, paham ya? Tapi beliau imam, beliau seorang imam, nggak sembarangan, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi gelar itu kadang seperti itu. Kalau kemudian kita lihat berikutnya, Gundar siapa? Muhammad bin Ja'far, Abu Abdullah. Kalau yang pertama Muhammad bin Bashar, Abu Bakar, Gundar. Qala haddatsana Syu'bah. Na'am. Haddatsana Syu'bah. Siapa kunyahnya? Syu'bah bin siapa? Gelarnya apa? Na'am barakallahu fiik. Antum ingat? Siapa kunyahnya? Gelarnya apa? Syu'bah bin siapa? Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bistam ya. Nah, gelarnya Naam, Amirul Mukminin fil hadis. Ini dikondisikan ini. Sering disebutkan. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bistam, Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Beliau Masya Allah luar biasa. Barakallahu fiik. Ada kisah dengan siapa? Al-Imam Al-Qa'nabi. Al-Imam Al-Qa'nabi kisahnya masyhurah. Nah, barakallahu fiik, masyhurah itu cuma masyhurah sering disebutkan. Ada periwayatnya memang dibicarakan tapi masyhurah. Al-Imam Al-Qa'nabi dulu dikenal dia dengan orang jahat dia. Suka begal, suka gini, suka gitu. Tapi suatu ketika Al-Imam Al-Qa'nabi ketemu dengan Syu'bah bin Hajjaj. Yang dibegal apa? Bukan harta, hadis yang dibegal. Paham ya? Sampaikan kepadaku hadis, kalau tidak, gitu. Paham ya? Zaman sekarang begal uang. Orang begal motor, begal uang, ini Masya Allah. Al-Imam Qa'nabi akhirnya beliau dapat hidayah dan barakallahu fiik mendapatkan satu hadis dari Syu'bah bin Hajjaj. Apa hadisnya itu? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Ini kan tamparan juga sebenarnya. Paham ya? Dia mau minta hadis tapi dengan cara begal. Aslinya kan enggak bagus itu kan. Nah, disebutkan hadis tadi itu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta.
Kalau kamu enggak punya malu, berbuatlah sesuka kamu. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah Taala dapat hidayah, sadar dia. Al-Imam Al-Qa'nabi. Wallahu a'lam, itu masyhur kisah seperti itu. Kemudian Syu'bah bin Hajjaj, nah barakallahu fiik, ini kalau dalam perjuangannya dalam mencari hadis, luar biasa tidak? Luar biasa. Bahkan beliau pernah menjual panci ibunya. Sahih. Disebutkan dalam sejarahnya itu pernah menjual panci ibunya. Antum pernah enggak antum? Kita enggak pernah kan? Kita belum menjual dan dikasih uang. Iya enggak? Kalau beliau pernah menjual panci ibunya. Bi'tu tasta ummi bisa berarti dananir. Kalau tidak salah lafaznya itu ya. Aku menjual panci ibuku dengan harga 7 dinar. Panci ibunya dijual untuk rehlah mencari ilmu, bayangkan itu. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Kemudian juga nah barakallahu fiik, beliau itu sangat benci dengan tadlis. Paham ya? Sampai-sampai beliau mengatakan apa dalam surah yang dinukilkan dalam ilmu mustalah itu, Ihsan. Apa kata Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj rahmatullahi alaihi tentang tadlis? La'an Naam, la'an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh aku berzina lebih aku sukai daripada aku membuat tadlis. Karena tadlis itu berbahaya, mengkaburkan riwayat. Riwayatnya jelas-jelas dhaifah tapi karena ditadlis, dipoles akhirnya nampaknya apa? Sahihah. Bayangkan itu. Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah. An Wasil, Wasil bin siapa ini? Wasil bin Hayyan Al-Ahdab. Wasil bin Hayyan Al-Ahdab. Al-Ahdab. Wasil bin Hayyan Al-Ahdab. An Abi Wa'il, ayo na'am Abi Wa'il, sudah kita latih berkali-kali. Siapa namanya Abu Wa'il? Ayo na'am Abu Wa'il. Barakallahu fiik antum. Abu Wa'il, antum ingat? Antum ingat Abu Wa'il? Hasan? Abdullah? Irsyad? Siapa? Abu Wa'il. Labas, lain kali kondisikan ya. Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. Naam. An Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Karena ma'ruf sebelumnya ya. Wa ahsibuhu rafa'ahu. Dan aku mengira hadisnya itu marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Ini biasanya ungkapan-ungkapan yang ragu tapi tidak masalah karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Marfu itu hadis ini sampai kepada Rasulullah namanya marfu. Hadis marfu, hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pantunnya dalam matan Baiquniyah hadis marfu antum Mas Muhammad. Hadis marfu, hadis yang disandarkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matan Baiquniyah. Oh, ingat ya? Udah pernah hafal kan? Ayo, Pak. Wa ma udhifa. Ayo, itu dikondisikan. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Itu kan pendek kan? Nah, wa ma udhifa lin nabiyil marfu', dan apa-apa yang sandarkan sampai kepada Nabi itu marfu', hadisnya marfu'. Jadi hadis marfu' itu sampai kepada Rasulullah SAW penyandarannya. Qala baina yaday sa'iyamul harji yazulu fiha al-ilmu wa yadhharu fiha al-jahlu. Qala Abu Musa wal harju al-qatlu bil lisan al-Habasyah. Abu Musa siapa ini? Abu Musa al-Asy'ari. Siapa namanya? Antum? Abu Musa al-Asy'ari. Ahsan. Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Naam. Kita lihat artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Baina yaday sa'ah." Nah, barakallahu fiik, di hadapan hari kiamat maksudnya adalah apa? Sebelum hari kiamat artinya gitu. Sebelum hari kiamat datang hari-hari yang penuh dengan pembunuhan, ayyamul haji. Yang di saat tersebut hilangnya ilmu,
dan nampaknya kebodohan. Kebodohan nampak, ilmu hilang. Berkata Abu Musa, wal harzu al-qatlu bilisanil habasyah. Harzu itu adalah al-qatlu, pembunuhan. Dengan lisannya orang-orang Habasyah, Ethiopia. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, ini disebutkan bahwasanya sebenarnya al-harzu itu sendiri bahasa Arab aslinya. Adapun yang mengatakan itu hanya bahasa orang Habasyah itu dikritik. Karena bisa jadi bahasa itu musyarakah. Dalam artian apa? Berserikat. Orang Habasyah menggunakan bahasa itu, orang Arab juga menggunakan bahasa itu. Seperti kita, kursiyun, kursi. Kursiyun bahasa Arab kan? Bahasa kita apa? Kursi. Paham ya? Jadi kadang-kala ada bahasa yang memang digunakan oleh orang ajam, tapi ternyata ada asal usulnya dalam bahasa Arab juga itu. Iya enggak? Nah, barangkali seperti itu. Nah, kata Al-Hafidz sebutkan dalam Fathul Bari seperti itu. Jadi bisa jadi itu adalah bahasa yang dipakai oleh dua-duanya. Orang Habasyah menggunakannya, orang Arab juga menggunakannya. Kita tutup yang terakhir, wa qala Abu Awanah. Dan berkata Abu Awanah siapa namanya Abu Awanah ini? Ya'qub bin Ishaq. Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq. Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub bin Ishaq. An Asim bin Abi Najud. Asim bin Abi An-Najud. Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq. Asim bin Abi Najud. Asim bin Abi Najud. An Abi Wa'il. Siapa tadi namanya Abu Wa'il tadi? Siapa? Syakik bin Salamah. Anil Asy'ari. Siapa Asy'ari ini? Antum? Antum? Asy'ari. Anil Asy'ari. Siapa Asy'ari ini? Ayo antum. Abu Musa Asy'ari, namanya siapa? Abdullah bin Qais. Naam. Annahu qala li Abdullah, bahwasanya Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ta'lamul ayyam allati dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyam al-hajj. Engkau mengetahui hari-hari yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ayyamul haji, hari-hari yang penuh dengan pembunuhan. Nahwa misalnya, qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Perhatikan ini, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, min syirarin nas man tudrikhumus sa'ah wa hum ahya. Termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang menjumpai hari kiamat dalam kondisi masih hidup. Ini. Sejelek-jelek manusia orang yang apa? Menjumpai hari kiamat dalam keadaan apa? Dia masih hidup. Lah kok bisa? Ahlus sunnah kemana ahlus sunnah? At-Thaifatul Mansurah kemana? Al-Firqatul Najiyah di mana ya? Mana ahlus sunnah? Sunniyun salafiyun kemana? Paham ya? Ketika hari kiamat itu pada kemana? Nah, para ulama telah menyebutkan At-Thaifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah. Diperhatikan ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya nanti akan habis sebelum tegak hari kiamat. Sudah kita lewati kisahnya. Apa kisahnya itu? Setelah apa? Berakhirnya Ya'juj dan Ma'juj, Allah Ta'ala mengutus apa? Mengutus apa? Mengutus rih, angin. Angin yang sangat halus serembus sutra. Semua orang mukmin, orang yang baik yang apa terkena angin tersebut wafat seketika. Jadi makanya tinggal orang-orang jahat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sampai Ka'bah yang dilindungi oleh Allah Ta'ala nanti akhir zaman dihancurkan oleh sosok yang orangnya nggak besar, sosok yang kecil berkulit hitam dari Ethiopia. Siapa itu namanya antum? Siapa yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman? Yang tepat-tepatannya. Ayo makan.
Antum. Ayo. Zu suwaikotain. Suwaikoh. Suwaikoh itu tasghir sakoh. Sakoh itu betis. Tasghir suwaikoh. Lah kalau suwaikotain dua betis. Musanna. Ya kan? Riddu suwaikotain, orang yang memiliki dua betis kecil. Itu yang akan menghancurkan nanti. Paham ya? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, apa kata beliau? Yukharribul Ka'bah yaumil qiyamah biswaiqatain min al-Habasyah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nanti dari kiamat Ka'bah dihancurkan oleh sosok yang dikenal dengan biswaiqatain dari Ethiopia Habasyah. Nah, Allahumma sallim wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.